Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, yaitu muatan IPS, PPKN, dan bahasa Indonesia. Untuk muatan IPS, hari ini kita belajar tentang keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya akan keragaman sosial budaya. Ya, di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, bahkan ada senjata tradisional, makanan khas, ada upacara-upacara adat, dan ada kesenian dari masing-masing suku. Jadi keragaman yang ada di Indonesia ini bukanlah menjadi hal negatif ya, atau menjadi pemecah belah persatuan, melainkan keragaman inilah yang menjadi modal dalam pembangunan nasional Indonesia. Berikut ini ada contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi maksudnya di sini menumbuhkan rasa cinta pada tanah air ya, cinta pada bangsa sendiri. Inilah dia contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua adalah sebagai identitas bangsa di mata internasional. Jadi bangsa internasional mengenal bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya akan suku bangsa. Lalu ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Lalu keempat, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Dan terakhir di sini adalah sebagai sumber pengetahuan dunia. Lalu dalam muatan PPKN adalah keragaman dalam suatu organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah contoh organisasi yang ada di Indonesia. Dalam muatan bahasa Indonesia, di sini kita belajar membuat rancangan iklan. Jadi anak-anak, dalam pembuatan iklan, baik itu media cetak maupun media elektronik, sangat membutuhkan kreativitas ya, untuk dapat menarik minat masyarakat terhadap produk atau jasa yang diiklankan. Untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan dibuat, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah. Sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah disebut dengan storyboard. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Terima kasih anak-anak dan selamat pagi.